Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Sequencing dan analisis homologi. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menyusun urutan DNA hasil sequencing dan menyimpulkan hasil analisis homologi. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai sequencing dan analisis homologi. Yang kedua, kemudian jelaskan materi tersebut. Dan yang ketiga, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. materi singkat. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Perubahan sequence DNA dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Sequencing adalah teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida dari urutan suatu DNA seperti adenin, timin, guanosin, dan sitosin. Teknik untuk melakukan sequencing yaitu dengan metode Maxam-Gilbert dan metode Sanger. Analisis homologi merupakan tempat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan. Analisis homologi nukleotida dilakukan dengan melakukan blast nukleotida menggunakan NCBI GenBank Database. Maxam-Gilbert. Maxam-Gilbert merupakan metode sequencing DNA pertama yang memanfaatkan bahan kimia untuk separasi dan penandaan urutan basa. Metode ini memanfaatkan fosfat radioaktif untuk melabeli ujung 3 aksen DNA yang akan disequencing. Fragmen DNA berlabel di ujung 3 aksen dikenai pembelahan acak pada posisi adenin, timin, guanin, dan sitosin dengan memanfaatkan agen kimia tertentu. Reaksi kimia terhadap komponen basa didasari oleh 3 komponen kunci, yaitu modifikasi basa, penghilangan basa yang telah dimodifikasi dari gula, dan pemutusan strand DNA pada posisi gulanya. 4 reaksi produk lalu diseparasi dengan elektroporesis gel poliakrilamid. Metode Maxam-Gilbert dapat diterapkan baik untuk DNA untai ganda maupun DNA untai tunggal dan melibatkan pemotongan basa spesifik yang dilakukan dalam 2 tahap. Molekul DNA terlebih dahulu dipotong-potong secara parsial menggunakan piperidin. Pengaturan masa inkubasi atau konsentrasi piperidin akan menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang bermacam-macam ukurannya. Selanjutnya, basa dimodifikasi menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. Dimetil sulfat akan memetilasi basa G, asam format menyerang A dan G, hidrazin akan menghidrolisis C dan T, tetapi garam yang tinggi akan menghalangi reaksi T sehingga hanya bekerja pada C. Dengan demikian akan dihasilkan 4 macam fragmen, masing-masing dengan ujung G,
ujung A atau G, ujung C atau T, dan ujung C. Sequencing Sanger terkenal karena akurasi dan panjang pembacaannya 800 sampai 1000 BP, telah mendominasi selama hampir 30 tahun sebagai metode baku untuk menganalisis genotip. Metode ini menggunakan DNA template dan memerlukan primer spesifik untuk reaksi sequencing. Keterbatasan dalam sequencing Sanger dapat diatasi dengan metode NGS, antara lain NGS dapat menganalisis urutan dari satu kromosom, cost efektif untuk sampel dalam jumlah besar, dan juga high throughput. Prinsip kerja chain termination sequencing adalah berdasarkan perbedaan panjang molekul DNA untai tunggal yang dipisahkan dengan elektroforesis gel polyacrylamide. Dengan gel ini dapat dipisahkan sekelompok molekul mulai dari 10 sampai 1500 nukleotida ke dalam suatu seri pita DNA. Metode Sanger pada dasarnya memanfaatkan dua sifat salah satu subunit enzim DNA polimerase yang disebut dengan fragment Kleinow. Kedua sifat tersebut adalah kemampuannya untuk menyintesis DNA dengan adanya dNTP dan ketidakmampuannya untuk membedakan dNTP dengan ddNTP. Jika molekul dNTP hanya kehilangan gugus hidroksil pada atom C nomor 2 gula pentosa, molekul ddNTP atau dideoksinukleotida juga mengalami kehilangan gugus OH pada atom C nomor 3 sehingga tidak dapat membentuk ikatan fosfodiester. Artinya, jika ddNTP disambungkan oleh fragmen Kleinow dengan suatu molekul DNA, maka polimerisasi lebih lanjut tidak akan terjadi atau terhenti. Basa yang terdapat pada ujung molekul DNA ini dengan sendirinya adalah basa yang dibawa oleh molekul ddNTP. Dengan dasar pemikiran itu, sequencing DNA menggunakan metode dideoksi dilakukan pada 4 reaksi yang terpisah. Keempat reaksi ini berisi dNTP sehingga polimerisasi DNA dapat berlangsung. Namun pada masing-masing reaksi juga ditambahkan sedikit ddNTP sehingga kadang-kadang polimerisasi akan terhenti di tempat-tempat tertentu sesuai dengan ddNTP yang ditambahkan. Jadi di dalam setiap reaksi akan dihasilkan sejumlah fragmen D. Adapun langkah kerja, yang pertama mempersiapkan molekul DNA untai tunggal yang identik sebagai cetakan, yang kedua penempelan primer pada DNA cetakan, yang ketiga reaksi perpanjangan rantai dengan bantuan enzim DNA polimerase, yang keempat inkorporasi dNTP dan dNTP pada rantai yang diperpanjang, yang kelima elektroforesis pita DNA yang baru disintesis menggunakan gel polyacrylamide. Setelah elektroforesis, urutan DNA dapat dibaca langsung dari posisi pita pada gel. Pita yang bergerak paling jauh merupakan pita DNA terkecil. Pembacaan analisis homologi. Homologi suatu gen atau protein dapat ditentukan melalui analisis pensejajaran sequence. Analisis pensejajaran adalah proses membandingkan urutan basa pada 2 atau lebih nukleotida atau protein. Analisis bioinformatika untuk pensejajaran urutan nukleotida atau asam amino dengan menggunakan sistem sederhana secara online, yaitu BLAST. BLAST adalah sebuah software sederhana berdasarkan basis data untuk membandingkan informasi biologis primer seperti basa nukleotida atau asam amino pada protein. GenBank merupakan sumber basis data sekuen genetik dari NIH berupa koleksi sekuen DNA yang dapat diketahui oleh publik. Data sekuen dikirim ke GenBank oleh peneliti dari seluruh dunia. BLAST merupakan suatu program untuk pencarian kemiripan sekuen dan merupakan alat dalam identifikasi gen dan karakter genetik. BLAST dapat melakukan pencarian sekuen melalui perbandingan dengan database DNA dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 15 detik. BLAST adalah program online yang paling banyak digunakan untuk membandingkan urutan nukleotida atau protein. Terdapat beberapa program BLAST yaitu BLAST-N dan BLAST-P yang terdapat pada situs NCBI yang dapat digunakan untuk mencari protein homolog dari berbagai macam organisme. BLAST-N
BLAST-N dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu sekuen nukleotida meragukan yang kita miliki dengan database nukleotida, sehingga output yang didapat berupa identitas nukleotida tersebut, antara lain nama gen dan spesies penghasil dari sekuen lengkapnya. Tahapan penggunaan BLAST-N. Yang pertama, buka situs www.ncbi.nlm.nih.gov. 2. Pilih tool BLAST, kemudian akan muncul tampilan pilihan program BLAST. Nah, untuk mencari gen suatu sekuen nukleotida dari database nukleotida, pilih BLAST-N. 3. Setelah tampilan muncul, entry sekuen nukleotida yang akan dicari. Kemudian pilih setting pencarian dari database yaitu others jika belum diketahui spesiesnya. Pilih program MegaBLAST, kemudian klik BLAST untuk memulai proses searching. 4. Hasil searching atau pencarian akan didapat tampilan seperti berikut ini. 5. Hasil BLAST umumnya akan menghasilkan lebih dari satu sekuen yang bersesuaian. Pilih hasil dengan skor paling tinggi dan query coverage mendekati 100%. 6. Klik Excision gen terpilih atau hasil BLAST-N untuk keterangan lebih lanjut. 7. Klik Distance Tree of Result apabila ingin mengetahui phylogenetic tree antar sekuen yang didapatkan. Nah, sebelum melakukan analisis ini harus dipilih database sekuen yang akan dibandingkan. BLAST-P. BLAST-P dapat digunakan untuk mencari protein homolog dari protein yang kita miliki. Adapun langkah-langkah penggunaan dari BLAST-P ini yaitu pertama, buka situs www.ncbi.nlm.nih.gov. Yang kedua, pilih tool BLAST untuk mencari protein homolog dari query asam amino gunakan protein BLAST. Yang ketiga, setelah tampilan muncul, entry sequence protein query yang akan kita cari, pilih setting pencarian dari database. Pilih program BLAST-P, klik BLAST untuk memulai proses searching. Yang keempat, hasil searching akan didapatkan tampilan seperti gambar berikut. Selanjutnya yang kelima, hasil BLAST akan menghasilkan lebih dari suatu sequence yang disesuaikan. Pilih hasil dengan skor paling tinggi, dengan mengklik referensi akan didapatkan keterangan lebih lanjut tentang protein tersebut. Dan yang selanjutnya, kita klik Distance Tree of Result. Pada bagian akhir, apabila ingin mengetahui phylogenetic tree antar protein yang didapatkan. Sebelum melakukan analisis ini, harus dipilih database protein yang akan dibandingkan. Kesimpulan, yang pertama, sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, teknik sequencing ada dua, yaitu metode Maxam-Gilbert dan metode Sanger. Yang ketiga, analisis homologi merupakan tempat penyediaan informasi fungsi dari seluruh gen atau segmen di dalamnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.